Kali ini mau bahas soal menurut gua orang tua yang berhasil gedein anak itu yang gimana menurut gua. Menurut gua orang tua yang berhasil soal anak-anaknya itu bukan cuman dalam hal sekolahin anaknya tinggi ya, bukan bisa kuliahin anaknya di luar negeri apa di sekolahan yang terkenal apa gimana. Menurut gue sih bukan cuman itu doang ya keberhasilan orang tua tuh. Menurut gue, penilaian gue ya, gue menilai gue atau orang lain berhasil menjadi orang tua itu karena satu, bisa membuat anaknya tahu bersikap yang baik, tahu sopan santun, tahu menghargai orang lain, pemberian orang lain gitu ya. Bisa menolak dengan kata-kata yang baik, yang sopan, walaupun dia sudah emosi tinggi gitu ya. Terus gua atau orang tua lain itu bisa membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar, maksudnya tidak melakukan hal yang aneh-aneh gitu ya. Terus bisa membimbing anak-anaknya mau mendengarkan kita sebagai orang tua, maksudnya mendengarkan masukannya kita, mau mendengarkan nasihatnya kita, pendapatnya kita gitu ya, mau mendengarkan, mau dipertimbangkan oleh anak-anak tuh. Terus anak-anak itu bisa bercerita apa saja ke kita nih orang tuanya, dari ya hal apapun, istilahnya sampai dia melakukan ciuman pertama kali dengan pacarnya pun dia nggak takut gitu loh, nggak takut untuk bercerita sama kita, bisa cerita gitu kan, dia bisa mau bertanya gitu kan gimana gimananya, tanpa takut dimarahin, tanpa takut dihakimin gitu. Anak tuh mau berani bercerita sama kita. Teman-teman anak-anak juga bisa dekat dengan kita, mereka mau bercerita dengan kita. Terus juga menurut gue itu orang tua yang berhasil, yang terutama adalah bisa membuat anak-anaknya ini, kalau anaknya lebih dari satu ya, bisa membuat anak-anaknya ini, adik kakak itu tidak bermusuhan. Kita sebagai orang tua bisa menjadi penengah di saat mereka ribut, anak-anak kita ribut, bertengkar, kita bisa jadi penengah, karena memang tugas orang tua adalah itu gitu kan, tidak membela si A, tidak membela si B, tidak menyalahkan si A, tidak menyalahkan si B, apalagi karena yang satu kaya, yang satu miskin ya, itu salah banget tuh kalau kayak begitu. Jadi namanya orang tua itu tidak boleh memandang anak mana yang kaya harus dibela, anak mana yang miskin harus di gimanain gitu ya, disalahin terus atau gimana. Nggak boleh kayak begitu jadi orang tua. Jadi orang tua itu seperti hakim. Kalau dia kaya, dia yang ngehidupin kita, tapi dia berbuat salah, ya kita harus kasih tahu, kamu salah nak, nggak boleh bersikap begitu ke adik kamu, tidak boleh bersikap begitu ke kakak kamu gitu loh. Nah, kalau kita punya anak yang kurang juga dalam ekonomi, yang disebutnya miskin kasarnya, kalau emang dia salah, ya kita juga harus kasih tahu bahwa kamu salah.
dan bilang, bukan karena ibu atau bapak menyalahkan kamu karena keadaan ekonomi kamu, bukan, tapi karena emang kelakuan kamu, karena sikap atau perkataan kamu yang salah. Kita harus menjelaskan hal seperti itu. Walaupun anak sudah dewasa, anak sudah menikah, anak kita sudah punya anak lagi, tapi jadi orang tua kita tidak boleh membiasakan yang salah dibenerin karena kaya, yang benar disalahin karena dia miskin. Nggak boleh kayak begitu. Jadi harus, emang kita namanya kita juga orang tua kan, harus, tugas orang tua kan ngebimbing, ngasih tahu gitu ya, mana salah mana benar, mana boleh mana enggak. Harus bisa adil. Jadi orang tua tuh harus bisa ngasih penjelasan kenapa-kenapanya. Seperti itu loh. Jadi ya menurut gua ya itu tadi, orang tua, di mata gua orang tua yang paling berhasil itu adalah yang bisa membuat anak-anaknya itu rukun, tidak memihak pada satu anak, dan bisa membuat anaknya itu enggak serakah akan harta warisan. Jadi anak-anaknya itu bisa menerima dengan keputusan warisan, tanpa harus ikut-ikutan, tanpa harus saling ngejatohin, tanpa, yang ngejatohin di sini banyak cara ya, dari cara yang nyata sampai cara yang tidak nyata, dari cara yang halus sampai yang kasar gitu ya. Banyak caranya kan, banyak kejadian lah gitu. Karena harta warisan tuh adik kakak gontok-gontokan gitu ya, rebut-rebutan, ribut kayak gimana tahu. Nah, kalau orang tua bisa membuat anak-anaknya tidak serakah akan harta warisan, orang tua bisa membuat anak-anaknya itu rukun, saling tolong menolong, saling mau menjaga, saling mau mengasihi. Walaupun anak-anaknya ini sudah tua, sudah punya anak lagi, sudah punya cucu lagi, menurut gua ini orang tua yang berhasil. Jadi gua tidak memandang orang tua yang berhasil itu dilihat dari dia berhasil anaknya jadi kaya, punya jabatan, punya kedudukan. Enggak, bukan soal dari itu. Kalau ngapain kaya, punya jabatan, punya kedudukan, punya perusahaan gede, tapi nggak tahu etika, nggak tahu sopan santun, nggak tahu beramah tamah, tidak peduli dengan adik-adiknya atau kakak-kakaknya, gitu kan. Dia masa bodoh, dia egois, ya itu menurut gua gagal. Orang tua yang mendidik anak seperti itu adalah orang tua yang gagal, menurut gua. Jadi orang tua itu susah dalam mendidik, dalam ngomong ya, dalam mengemongi anaknya, membimbing. Ngajarin di sini bukan ngajarin yang gimana, maksudnya memberitahukan gitu ya, ngasih tahu anaknya. Itu menurut gua orang tua yang berhasil tuh seperti itu. Jadi kalau gua lihat ada orang yang sombong, gimana adik kakak berantem nggak akur, saling gimana, ibu bapaknya diem aja, malah bilang, gue nggak ikut-ikutan ya, itu urusan lu pada ya, gue nggak ikut-ikutan. Menurut gue itu bukan orang tua yang baik. Orang tua yang tidak patut dicontoh, orang tua yang kayak gitu. Karena orang tua yang baik adalah yang bisa ngasih tahu lu salahnya apa, lu benernya di mana, lu benernya di mana. Di saat kedua anaknya ini ribut, orang tua tuh bisa ngasih tahu si A baik salahnya apa, si B baik salahnya apa. Di situ itu orang tua yang top menurut gua.